Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sedikit pilek. Sedikit pilek. Hari ini yang presentasi kelompok Among ya? Iya Bu, benar. Apakah langsung aja Bu? Nah, gimana setelah UTS ini kalau yang presentasi kuat nggak sih kalau HP-nya pakai open video? Open video untuk pematerinya Bu, gitu. Iya, materinya. Tergantung sinyal sih Bu, paling men. Tergantung Iya Bu, sinyal. kadang patah-patah Bu. Soalnya kadang patah-patah malah susah jadi ya Bu. Suaranya ntar juga malah kurang bagus. Suaranya hilang. Iya. Oke. Ini kelompok Among udah datang semua. Sekarang sih baru Ari sama Hismi. Untuk si Angga dan Aldi itu kurang tahu Bu. Oh, kurang tahu. Iya. Iya, iya. Tadi dikira nggak ada yang presentasi, jadinya saya mau studi kasus lagi. Ya. Oke, tunggu sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Kalian mau ada yang ditanya-tanya nggak? Kita tuh pertemuan 7. Ya. Dina katanya izin, Din. Tadi siapa yang izin Dina? Lalu, oh ya nanti kalian absennya tulis saja di chat sini ya. Chat. Ibu Dina izin lagi di jalan, maksudnya nggak bisa ngikutin pertama. Oh, iya. Apa namanya? Yang ini yang mau absen di chat sini aja ya, chat apa? Chat sini. Nah, kayak Ahmad Fahmi hadir ya. Oke ya kalau gitu karena nggak ada yang nanya, saya juga bingung mau ngomong apa. Ya udah deh presentasi aja ya. Bismillah. Materinya bab 8 ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nih Bu. Suara saya jelas. Bu. Jelas banget Bu. Oke. Ini jadi yang belum datang siapa? Angga sama Aldi Bu. kalau dia nggak datang, nggak sampai presentasinya, dia nggak dapat nilai ya. Oke. Mau gimana? Mau ditungguin atau lanjut nih? Among, Ari, Hismi. Lanjut aja kali Bu, nggak apa-apa. Oh ya udah, oke ya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulandari selaku dosen pengampu perekonomian Indonesia, dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pembangunan ekonomi inklusif yang dimana terdiri dari kelompok saya terdiri dari Amung Sunandi, saya sendiri, yang kedua Ari Alan Firdaus, yang ketiga Hismi, yang keempat Angga Triana, yang kelima Aldi Wahyudi. Baik, langsung saja kita melihat table of contents yang saya akan bacakan tersendiri. Di mana table of contents-nya ada definisi dan konsep,
ada indeks dan pembangunan inklusif, ada strategi pembangunan inklusif di Indonesia, dan ada agenda ke depan untuk Indonesia. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ismi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dan konsep pembangunan ekonomi inklusif. Yang pertama, pertumbuhan inklusif menurut Bank Dunia adalah pertumbuhan yang fokus pada perluasan ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang untuk generasi selanjutnya. Kedua, syarat penting untuk terciptanya pertumbuhan inklusif adalah bahwa disparitas pendapatan antara pekerja di sektor pertanian dan non-pertanian seharusnya tidak terlalu besar. Yang ketiga, Beasley et al. Pada tahun 2007 menggunakan elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan untuk mengukur inklusivitas proses pertumbuhan terhadap kemiskinan. Yang keempat, UNDP memberikan definisi mengenai pertumbuhan inklusif berdasarkan sisi produksi dan pendapatan GDP atau Gross Domestic Product, yaitu proses dan hasil pertumbuhan di mana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif mempresentasikan pemerataan. Strategi pembangunan inklusif di Indonesia. 1. Pembangunan yang menjamin kesamaan, keadilan, dan respek terhadap keragaman. 2. Pengembangan dan pertumbuhan wilayah merata. 3. Pembangunan ekonomi lokal di wilayah. 4. Ekonomi nasional terintegrasi dengan globalisasi. 5. Keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dan 6. Peningkatan kualitas manusia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ari Alan Firdaus. Dipersilakan. Indeks dan pembangunan inklusif. Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar, yaitu 3 pilar utama pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan inklusif, pertumbuhan ekonomi tinggi, efisien, dan berkelanjutan, inklusif sosial, jaringan, pengamanan sosial, tata kelola yang baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan saudara Angga Triana. Dipersilakan. Baik, mungkin saudara Angganya belum masuk. Bisa dibacakan oleh saudara Aldi Wahyudi. Dipersilakan. Baik, mungkin saudara Aldi Wahyudi juga belum masuk. Saya yang menggantikan membacakan. Di mana 7 visi agenda ke depan untuk Indonesia. 7 visi misi presiden. Peningkatan kualitas manusia di Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang ke-8, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang ke-9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 5, arahan Presiden, yaitu 1, pengembangan SDM. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi. 5, 7 agenda pembangunan RPJMN-nya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan, kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Boleh next, Ibu. Oke. Sudah. Cuma 7 doang powerpoint-nya. Iya Bu. Baik, itulah paparan dan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ini Bu mau langsung sesi tanya jawab atau gimana Bu? Kamu ada yang mau dijelasin lagi nggak? Sepertinya dari kelompok kami sudah cukup sih Bu. Oh. Dina, kamu serem banget itu fotonya. Din. Kenapa Ibu? Enggak sih Dina, videonya. Oke, ya udah, yang mau bertanya silakan. Dina boleh. Tadi Oke, Dina baik. kan yang bertanya. Baik, Iya. selanjutnya sesi tanya jawab. Kelompok kami akan membuka 2 penanya terdahulu di sesi pertama ini. Jika ada waktu, nanti ada berlanjut sesi kedua. Baik, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oh, alah, Din. Kirain, sorry, Dina, aku kira kamu pakai mukena. Oh, ternyata kamu pakai niqab. Oke, monggo, silakan, Din. Sorry ya, Din. Iya. Baik. Tadi Ini Saudara Devia ya tadi kalau nggak salah. iya. Ya, silakan Saudari Devia untuk menanyakan pertanyaannya, dan untuk Saudari Hismi boleh tolong siap mencatatkan ya. Bukannya yang mau nanya Dina dulu. Oh, Dina dulu. oke. Dina apa Devia nih yang duluan nih? Dina. Devia dulu deh, nanti Dina. Enggak, Dina aja dulu. Saya mau ngituin pertanyaannya dulu. Oke, berarti siapa nih? Dina bersedia nggak? Atau saya nanya nih? Bersedia tuh. Oke, silakan dipersilakan oleh Saudari Dina. Oke, untuk tadi membahas tentang 3 pilar ya. Halo Amang, terdengar tidak? Iya, terdengar. Iya, lanjut. Oke, yang tadi membahas tentang 3 pilar utama pembangunan ekonomi inklusif.
yang saya tanyakan, di sini kan ada pertumbuhan ekonomi tinggi, efisien, dan berkelanjutan. Tolong jelaskan apa yang dinamakan atau apa yang dikatakan efisien dalam pertumbuhan ekonomi ini, dalam rangka apa dan konsepannya itu yang mana gitu. Halo, Mong. Bisa lebih dipersingkat nggak pertanyaannya? Yang 3 pilar utama pembangunan ekonomi inklusif, bagian yang pertumbuhan ekonomi. Yang mana dalam PowerPoint kalian dikatakan bahwa tinggi, efisien, dan berkelanjutan. Tolong jelaskan maksud efisien dalam pertumbuhan ekonomi itu yang seperti apa konsepannya. Jadi cukup yang efisiennya aja ya, poin efisiennya aja gitu ya. Iya, kalau bisa ketiga pilar itu dijelaskan efisiennya itu yang konsepannya seperti apa gitu. Oke. Apakah saudari Ari Hismi sudah mencatat? Sudah catat. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Devia. Oke. Ya, saya Devia Mardika dari kelompok 1. Ini izin bertanya di slide yang kedua. Nah, ini kan menjelaskan tentang strategi pembangunan inklusif di Indonesia. Nah, di poin pertama, itu ada pembangunan yang menjamin kesamaan, keadilan, dan respek terhadap keragaman. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, kalau misalnya direfleksikan ke kenyataannya, ini kan belum benar-benar kayak terjadi gitu ya di Indonesia mengenai pembangunan yang menjamin kesamaan, keadilan, dan respek terhadap keragaman. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, dari Sabang sampai Merauke, itu tuh pembangunannya lebih ke ditingkatkan di wilayah kotanya gitu. Jadi kayak untuk di daerah-daerah yang lebih kayak pelosok, terus bahkan ada daerah yang benar-benar terisolir untuk akses jalan ke kayak untuk kesehatan kayak rumah sakit aja itu sulit. Nah, menurut kalian masih perlu nggak sih ditingkatkan lagi kinerja pemerintah? Terus gimana sih untuk meningkatkan kinerja tersebut? Nah, terus tadi saya juga mau nanya, itu tuh yang kata visi misi presiden itu visi misi presiden yang mana ya? Jadi kami cukup menampung satu pertanyaan dahulu ya kepada saudari Devia. Iya, Karena maksudnya ini masih kayak sebe- di visi misi presiden. Tadi juga saya baca sedikit bahwa dia akan melakukan pembangunan merata supaya tidak terjadi kesenjangan. jadi dari tim kami cukup sulit ya menelaah pertanyaannya karena terlalu panjang penjelasannya sehingga kami meminta untuk saudari Devia mempersingkat pertanyaan yang jelasnya apa yang ingin ditanyakan pada dasarnya seperti itu. Coba bisa diulang agar tim pencatat kami dapat mencatatnya lebih mudah gitu. Nah, jadi menurut kalian kan Ya, ini sebentar. belum Menurut kalian, sebentar. Karena kan mencatat itu beda-beda ya. Orang ada yang cepat, ada yang enggak gitu ya. Menurut gimana? kalian, Simpulin aja sih. Bingung. Itu bisa menerapkan strategi tersebut itu yang ini nih yang pertama supaya bisa terlaksana dengan baik. Apa aja sih caranya biar kayak kan kalau kita lihat ini tidak sesuai ya sama faktanya, maksudnya sama apa yang ada di strategi pembangunan inklusif di Indonesia ini gitu. Maksudnya gimana sih pemerintah itu kayak apakah ada masukan dari kalian supaya strategi tersebut bisa terrealisasikan gitu?
Udah jelas kah? Bagaimana Saudari Hismi, apakah sudah jelas pertanyaannya? Halo Saudara Hismi. Udah sih udah. Oke, baik, karena sudah dicatat, mohon beri kami waktu sebentar untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sambil nunggu jangan lupa absensi ya. Ini lagi pada ngapain kok diem? Woi, baik, izin menjawab ada pertanyaan dari Saudari Dina. Ya Dina, ada. Halo Dina, masih adakah Dina di sini?
Masih Among, jawab aja, saya lagi di jalan, dengerin kok. Baik. Di mana yang ditanyakan Dina itu adalah maksud efisien, konsepnya seperti apa dalam 3 pilar utama, yaitu di mana pilar utamanya yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, efisien, dan berkelanjutan, inklusif sosial, jejaring, pengamanan sosial. Nah, di mana ditanyakan di poin efisien, di mana efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan, pemaksimalan, serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam produksi barang dan jasa. Sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria berikut. Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan. Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. Definisi tersebut tidak akan selalu sama, akan tetapi pada umumnya akan mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberikan lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Jadi lebih hemat ibaratnya tuh. Nah, dalam ekonomi pasar secara umum diyakini akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang pertama, mendasar dalil kesejahteraan berdasarkan penyediaan kepercayaan. Oleh karena itu, bagi yang menyatakan bahwa setiap pasar berkeseimbangan sempurna berdasarkan kompetitif adalah efisien, tapi hanya ada bila tidak terjadi ketidaksempurnaan pasar. Itu sih dari kelompok kami, Saudari Dina. Apakah sudah dapat dipahami? Untuk poin-poinnya sih sudah. Kayaknya Saudari Dina lagi di jalan ya, bahaya loh untuk sambil bertelepon mungkin. Saya kalau lagi mau nanya atau menanggapi minggir dulu. Jadi gimana? Ini diterima atau masih ada sanggahan? Oke, berarti artinya tadi berbicara tentang mengambil sumber daya dengan hemat gitu kan. Lalu kemudian bisa memproduksi barang dengan maksimal. Nah, apakah misalkan kita memanfaatkan sumber daya dengan hemat itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari produk atau jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Halo, Saudara Among. Iya, gimana bisa diulang? Oke, kan tadi dikatakan bahwasanya memanfaatkan sumber daya dengan sehemat mungkin dan ibaratnya memanfaatkan dengan tidak berboros gitu ya, tidak boros. Nah, apakah ketika memanfaatkan sumber daya yang ada ini tidak akan mempengaruhi produk atau produksi atau jasanya ketika mengekspor barang yang dihasilkan untuk menumbuhkan perekonomian menumbuhkan tingkat perekonomian Indonesia ini, karena kan ketika kita menggunakan sumber daya yang sedikit artinya kualitasnya berarti tidak terjamin dong, karena menyisihkan seharusnya sekian ini gitu ya dipangkas menjadi sekian gitu kan. Apakah itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari segi apapun atau seperti apa? Oke, baik. Izin menanggapi ya. Di mana efisien ini
menggunakan modal, ibaratnya ya, menggunakan modal dengan seminimal mungkin, namun menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, di mana di sanggahan dari saudari Dina, apakah tidak mengurangi kualitas dari barang tersebut gitu? Kami menyatakannya tidak sih, karena sumber daya yang ada mungkin cukup gitu. Jadi sehingga meskipun kita memakai sumber daya yang tersedia, kami tetap mengutamakan kebagusan, keepikan dari produk tersebut gitu, tanpa mengurangi kebagusan dari barang yang kami produksi gitu. Oke, terima kasih, cukup. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari teman-teman kelompok saya ada yang bisa menjawab? Boleh ya dicoba. Ayo, nggak apa-apa, jangan coba-coba. Ya kan mungkin pasti ada kesalahan gitu. Kalau salah ya dibenerin. Manusiawi. Ya. Silakan, Ismi. Pertanyaan dari Saudari Devia kurang lebih maaf. Maaf ya tadi. Secara garis besar, menurut kalian apakah strategi tersebut dapat realisasikan dan apakah perlu ditingkatkan atau bagaimana cara merealisasikan strategi tersebut? Ya kurang lebihnya pertanyaan begitu. Jika strategi tersebut dapat realisasikan atau tidak, itu 50-50 sih, bisa iya, bisa enggak. Cuma kalau buat perlu ditingkatkan atau enggak, kalau menurut kami, menurut kita itu perlu ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena dari 6 strategi tersebut harusnya saling berkesinambungan dari pemerintah tertinggi sampai ke yang terendah. Contohnya yang di daerah segala macam itu. Pada dasarnya inklusif itu kan mengajak untuk orang-orang tuh ikut serta. Jadi jangan cuma sekedar teori, tapi juga harus ada ajakan-ajakan yang lebih. Mulai dari yang kecil-kecil, dari yang daerah-daerah terpencil dulu gitu. Itu mungkin cara meningkatkannya. Kalau untuk terrealisasikan atau tidak, itu 50-50 sih, kita nggak bisa jawab iya atau enggaknya. Mungkin dari teman-teman yang lain, Among atau Kak Ari bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan ya dari jawaban saudara Ismi. Untuk pertanyaan saudara Devia tadi saya kutip tentang apakah bisa dalam meratakan kesejahteraan, padahal pembangunan tuh di sebagian wilayah udah bagus, di sebagian tuh belum gitu. Jadi yang seperti yang kita lihat ya, saat ini pemerintah sudah mencoba untuk memeratakan pembangunan. Salah satu contohnya yaitu di Papua ya, di mana yang kita tahu belum lama ini Papua itu mengadakan PON Papua, pekan olahraga nasional yang ada di Papua. Di mana di situ juga sudah terbangun stadion yang cukup megah ya. Saya lupa nama stadionnya.
Nah, itu juga sudah salah satu merupakan cara dari pemerintah untuk meratakan pembangunan baik di daerah maupun di kota gitu ya. Nah, dari jalan-jalan yang sudah dibangun juga banyak ya jalan-jalan yang infrastruktur yang dibuka untuk sampai ke Papua agar pengiriman dapat terjangkau gitu loh. Jadi kalau di Papua kan masalahnya di perjalanan yang sulit dijangkau gitu. Sehingga barang-barangnya itu mahal. Karena dari logistiknya itu biayanya mahal. Nah, pemerintah sudah mencoba untuk membangun daerah-daerah tertinggal sehingga bisa mengefisiensikan barang tersebut gitu loh. Nah, untuk itu untuk pertanyaan dari Devia itu mungkin saya jawab dari kasusnya di Papua ya, yang bisa sedikit demi sedikit sedang menjalankan pembangunan yang merata. Itu sih kurang lebih. Gimana tanggapan dari saudara Devia? Belum sih ya. Kan tadi saya nanya, menurut kalian apa sih yang pemerintah harus lakukan untuk supaya strategi tersebut bisa terrealisasikan? Baik, izin menanggapi tadi kan sudah seperti yang sudah saya jelaskan. Itu strategi pemerintah saat ini itu membangun infrastruktur ke Papua di daerah tertinggal gitu loh. Nah, terus gimana? Kan bukan cuma di Papua dong ya, tapi untuk daerah kayak apa sih ibaratnya kayak penunjang gitu ya, penunjang ibu kota atau daerah-daerah yang kayak bahkan masih deket sama ibu kotanya gitu ya di daerah-daerah. Tapi untuk akses kayak masyarakat untuk menuju ke rumah sakit atau apa itu malah terisolir gitu, kayak tidak ada akses jalan yang baik gitu buat mereka ke rumah sakit atau gimana. Nah, itu pendapat kalian tuh seperti apa? Yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada saudari Devia itu bolehkah sebutkan spesifik dengan namanya, nama daerahnya gitu, agar kita lebih mudah menelaahnya gitu. Kalau itu kan saya sering banget kayak kalau ngeliat di berita-berita, tapi saya lupa ya tempatnya di mananya. Cuman itu daerah tersebut tidak jauh dari ibu kota daerah tersebut. Misalnya kayak di Serang aja banyak lah ya, kayak di Lebak atau di mana mereka jalan-jalan untuk menuju akses ke kota atau kemana itu mah terisolir gitu, kayak misalnya mereka harus nyebrang sungai nih ya. Nah, di jalan dari sungai untuk nyebrangnya itu tuh kayak cuman kayak tali, dia kayak make apa sih, bambu gitu loh yang ditarik-tarik terus lewat tali yang nyebrang gitu tuh. Terus kan saya pernah lihat di berita gitu, kayak ada seorang ibu hamil gitu mau ke rumah sakit tapi susah banget gitu, harus digotong-gotong gitu. Mungkin kalau jawaban saya menanggapi dari pernyataan yang dinyatakan oleh saudara Devia, itu semua proses di mana Indonesia juga menggunakan sistem desentralisasi yang di mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya. Namun adapun sesekali pemerintah ikut serta intervensi dalam menanggulangi sebuah masalah gitu. Jadi semua itu proses ya, nggak ada negara ini nggak ada daerah ini langsung bagus gitu loh. Semua itu proses. Jadi mungkin di daerah sana lagi diproses untuk agar dipermudah
yang terutama fasilitas umumnya kayak seperti rumah sakit gitu kan. Sepertinya hanya di prosesnya aja sih yang mungkin belum tercapai gitu. Oh, dari pernyataan yang Among berikan, berarti untuk kalau misalnya ada tempat-tempat yang terisolir atau apapun itu karena pemerintah tidak terjun langsung atau tidak mengetahui hal-hal tersebut, berarti dari pihak masyarakatnya dong yang harus mengajukan. Benar begitu maksudnya? Mungkin kalau menurut saya nggak hanya rakyatnya yang mengajukan gitu ya. Ada kontribusi dari kedua pihak di mana masyarakat mengajukan, pemerintah juga mengaminkan gitu, merealisasikan gitu loh. Jadi kembali lagi sama seperti prosesnya pembangunan di Papua yang dari awalnya aja emang sulit untuk masuk ke Papua gitu kan. Nah, sekarang kan lagi diproses nih. Pemerintah kan punya sebuah rencana kerja yang prioritas. Kita semua punya prioritas gitu. Mana yang ingin lebih kita dahului gitu. Mana yang ingin lebih kita paling penting dari yang terpenting gitu. Jadi semua itu kembali lagi ke prosesnya dari masyarakat dan pemerintah. Itu sih. Masih kosong. Gimana Saudari Devia? Saya tadi Apakah punten. Mau nanya. Ya mengenai tadi kan atas jawaban Among bahwasanya harus ada proses daripada kita sebagai masyarakat dan apa sih namanya bantuan daripada pemerintah. Nah, untuk prosesnya karena kita sebagai agent of change, agent of social control dan lain sebagainya, nah kita itu tugasnya apa sih gitu tuh? Ikut turut andil atau ikut serta dalam pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan. Karena kan banyak sekali di daerah-daerah yang tertinggal, banyak jalan yang rusak. Gimana tuh, Mam? Jadi menurut saya pertanyaan Adi ini kurang nyambung ya dengan pertanyaan dari Devia. Karena Devia hanya menanyakan bagaimana gitu. Menurut mendapatkan kelompok kami tentang desa yang tertinggal gitu kan. Nah, sementara saudara Adi menanyakan bagaimana peran kita gitu kan. Jadi sepertinya itu timbul pertanyaan yang baru, mungkin bisa ditanyakan di sesi kedua nanti jika Saudari Devia sudah paham, kita akan membukanya di di sesi kedua gitu. Bagaimana Saudari Devia? Mungkin oke lah saya cukupkan aja dulu. Nanti mungkin ada penjelasannya lagi dari Bu Sri. Jadi terima kasih atas pernyataannya. Sekali lagi. Baik, karena dua pertanyaan sudah terjawab, kami akan membuka sesi kedua yang berisikan dua pertanyaan dulu ya. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi aku udah nanya, tinggal jawab aja. Baik, Fernia dipersilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kan di PPT Among ya, ada tuh yang namanya definisi dan konsep pembangunan ekonomi inklusif. Mengenai pembangunan, otomatis ada pertumbuhan kan. Di sini dinyatakan pertumbuhan yang itu pertumbuhan yang fokus pada perluasan skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan peluang untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini ada tuh namanya menciptakan pemerataan peluang. Pemerataan kan. Tapi kenapa pada kenyataannya pertumbuhan untuk menciptakan pemerataan ini nggak berjalan, Mong. Contohnya, hari ini udah 3 hari berjalan sih dari kemarin, itu di wilayah saya sendiri ya, di Cikande, ini terjadinya demo UMR yang naik cuman 40.000 per tahun. Kan itu, sedangkan di slide Among sendiri tentang agenda ke depan untuk Indonesia, yaitu meningkatkan visi misinya itu mana sih? Yang benar semua yang benar. Nah, sedang sini ada tuh yang 7 agenda pembangunan RPJMN itu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Itu gimana, Mong? Jadi kalau pertanyaan ringkasnya gimana dari Saudara Vernia? Ringkasnya, apakah semenjak adanya pembangunan di Indonesia yang udah mungkin sangat luas dan sangat maju, itu mempengaruhi ini pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi berjalan sangat baik dibanding dengan pembangunan di Indonesia ini, melihat kasus yang terjadi saat ini, itu UMR yang naiknya sangat kecil sebesar 40.000. Menurut Among sendiri deh, sama kelompok sendiri itu gimana? Baik, cukup ya. Apakah Saudara Yusmi sudah bisa mencatatnya? Belum, Mong. Ininya suaranya patah-patah. Oh, Kelihatannya suara kurang bagus. patah-patah. Oh, berarti untuk Saudara Vernia boleh nggak diulang lagi sekali lagi itu agar terdengar oleh Saudara Ismi yang sebagai Izin tim masuk. pencatat. Ya kan Among Izin masuk. Among kan moderator, Among simpulkan, nanti kasih tahu Ismi seperti itu, lalu tanyakan lagi ke Vernia, apakah benar seperti ini yang Vernia tanyakan? Kan harusnya gitu, jadi nggak berbelit-belit gitu sih. Izin masuk. Karena saya di sini moderatornya saya, jadi semua itu kembali ke kebijakan masing-masing ya. Karena saya inginnya memang dari tim penanya aja yang menjelaskannya agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Gitu sih, Adek. Kalau untuk saya. Tapi kalau untuk yang lain, ya semua orang kan berbeda gitu ya. Semua orang punya caranya masing-masing. Jadi ya kembali lagi kepada pribadinya gitu. Kalau saudara Ade mau pakai cara itu ya sok mangga gitu. Tapi saya tidak ingin menggunakan cara seperti itu gitu.
Baik, Saudara Farnia. Diulang lagi ya. Iya, singkat aja gitu, Apa? ringkas biar tim kami Tidak pencatat kami lagi. mudah. Iya. Pertanyaannya, Ya, mohon apakah dibacakan pemerataan pelan ya. pertumbuhan Dibacakan pelan-pelan ya. Biar tim pencatat kami bisa mencatatnya dengan mudah. Oke, silakan. pertanyaannya, Iya. apakah pemerataan pertumbuhan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan agenda dan visi misi yang dipaparkan mengenai pertumbuhan inklusif di Indonesia ya? Ya. Oke, berarti cukup ya. Baik, di sesi kedua ini satu lagi penanya, siapa yang bersedia ingin menanya? Tadi aku udah nanya. Itu si Ade, Am. Ade, oke, dipersilakan, ditanyakan saja ulang. Diulang lagi. Ya, nggak apa-apa diulang lagi. Aduh, gimana ya? Ntar dulu. Soalnya kadang pertanyaan tuh suka beda-beda. Suka beda-beda gimana? Iya, kadang 2 menit yang lalu kita nanyanya ini. Nah, selang berapa menit kita